Halo semuanya, pada video ini kami akan membahas materi yang berjudul tentang pengaruh kebebasan berpendapat pada sistem kepemerintahan Indonesia dalam perspektif UIT. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat, serta terbukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Setiap individu dapat mengakses informasi hanya dengan ponsel atau alat komunikasi lain yang terkoneksi dengan internet. Masyarakat yang berasal dari berbagai usia atau berbagai golongan dapat dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagai informasi tanpa batasan waktu. Salah satu medianya yaitu melalui media sosial. Dilihat dari satu sisi, adanya media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media sosial untuk mengekspresikan diri, salah satunya dengan berpendapat dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Tiap-tiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, di mana itu merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia, yang tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dengan adanya dasar hukum mengenai kebebasan berpendapat tersebut, masyarakat beranggapan untuk bebas mengeluarkan pikiran dan gagasannya, salah satunya dengan melakukan kritik terhadap pemerintah. Akan tetapi dalam praktiknya banyak timbul permasalahan terkait dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut. Dalam video ini kami akan membahas kasus Adam Denny, yaitu salah satu kasus yang menarik perhatian adalah terkait dengan penggiat media sosial Adam Denny. Ia divonis 4 tahun penjara karena terbukti melanggar Undang-Undang ITE. Apa yang dilakukannya? Adam menyebarkan data pribadi anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, melalui akun Instagramnya. Selain hukuman penjara, Adam juga dijatuhi pidana denda senilai 1 miliar rupiah. Kasus ini memperlihatkan bagaimana Undang-Undang ITE dapat mempengaruhi individu yang aktif di dunia maya. Dalam kasus ini juga, Adam disangkakan dengan pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, dan pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Dalam kasus ini, Adam disangkakan dengan pasal 48 ayat 1, pengendali data pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambil alihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum, wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan data pribadi kepada subjek data pribadi. Pasal 48 ayat 2, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 48 ayat 1, perlindungan data pribadi berkaitan dengan pembubaran, penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi. Pasal 32 ayat 1 UU ITE melarang orang untuk memindahkan atau mentransfer data elektronik dan dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat 2 UU ITE melarang pemindahan data pribadi seseorang tanpa izin dan tanpa hak. Pasal 32 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggarnya dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun dan atau denda maksimal 5 juta rupiah. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan untuk kasus seperti ini antara lain. Yang pertama, revisi UU ITE. Banyak pihak menilai bahwa UU ITE seringkali digunakan untuk memidanakan seseorang secara berlebihan, terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Yang kedua, meningkatkan literasi digital. Solusi lainnya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat, terutama terkait dengan hak dan kewajiban dalam bermedia sosial.
Yang ketiga, mekanisme penyelesaian di luar pengadilan atau disebut mediasi. Untuk kasus pelanggaran yang tidak terlalu berat, mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi solusi yang lebih damai dan efisien. Penegakan hukum yang lebih proporsional. Dalam penerapan UU ITE, penting bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum secara proporsional dengan mempertimbangkan niat pelanggar dan dampak nyata dari tindakannya. Yang kelima, pengawasan terhadap penanganan kasus UU ITE. Kasus seperti ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau upaya pemidanaan yang berlebihan. Pemerintah dan lembaga independen dapat berkolaborasi untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan secara adil dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik atau kebebasan berpendapat. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan kasus-kasus seperti Adam Denny dapat ditangani dengan lebih baik dan masyarakat akan lebih sadar akan dampak hukum dari aktivitas digital mereka. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari pembahasan video tersebut adalah di dunia yang semakin berkembang dan diiringi teknologi yang canggih ini, bijaklah dalam menggunakan teknologi, terutama media sosial. Dan jangan sampai perbuatan kita di dunia maya mengarahkan kita ke hal-hal yang buruk. Terima kasih kami ucapkan telah menyimak materi yang kami sampaikan lewat video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.